Andi merasa bahwa raganya ini di situ, namun jiwa sama sukmanya lah kalau kita bilang ini di mana-mana. Saya melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan lah. Seperti saya lihat ada sosok ini tinggi, besar, merah, terus bertanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat SM. Dimanapun sobat berada, semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di malam ini ada cerita menarik nih dari sahabat saya, teman main saya, sekaligus teman ngaji saya. Dimana pada saat itu teman saya, kita sebut saja Andi ini, ikut guru ngajinya, ikut abah mengobati orang yang terkena kiriman santet atau teluk. Dan santet ini luar biasa sekali ganasnya. Saya mendengarnya pun lumayan cukup ya ngeri juga lah ya. Saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan yang buat baru datang saya ucapkan selamat datang. Semoga suka dengan cerita ini. Untuk bagaimana tentang keseruan kisah mistisnya, tanpa banyak waktu lagi, begini ceritanya. Jadi di malam itu Andi saat selesai ngaji mingguan di rumahnya abah, ya kan biasa tuh kita kumpul-kumpul biasanya habis ngaji, ngumpul-ngumpul, ngopi sambil ya kongkong segala macem lah. Di malam itu saat Andi sama 3 orang temannya ini jadi sedang ngobrol biasa, asik, dan memang obrolan pada malam itu mengenai beberapa pengalaman waktu Andi nemenin abah ngobatin orang yang kena santet. Jadi untuk info, memang abah ini bisa ngobatin orang yang kena santet. Waktu lagi ngumpul nih, tiba-tiba istrinya abah nih keluar. Istrinya abah keluar, bilangin si abah, "Bah, ini ada telepon masuk." "Dari siapa?" kata si abah begitu. "Gak tahu, coba aja kamu angkat dulu." Akhirnya si abah ini masuklah ke dalam dan pamit sama Andi. Setelah kurang lebih selama 15-20 menit, abah ini keluar. Ditanyalah sama Andi, "Siapa bah? Ada job apa lagi nih?" Begitu. Langsung abah bilang, "Lusa atau enggak 3 hari ke depan, ini saya minta kamu buat nemenin saya." "Kemana?" "Nemenin saya ke daerah Cirebon. Ini di sana ada salah satu warga yang memang terkena serangan, bisa kita bilang santet yang luar biasa lah." Sontak mereka berempat pun setuju dan sepakat buat ngebantu abah. Ya mungkin buat yang penasaran kenapa abah ini nggak jalan sendiri, kenapa minta temenin sama murid-muridnya. Jadi emang mereka berempat ini sering abah ajak buat bantuin ngaji atau enggak zikir dari jarak jauh ya, supaya bisa ngebantu abah seenggaknya begitu. Dan memang abah ini udah cukup berumur. Kalau bawa mobil sendirian dari Jakarta ke Cirebon mungkin akan sangat melelahkan bagi abah ya. Namun terlepas dari itu semua, si Andi dan teman-temannya nyari pahala lah. Itu berangkat kurang lebih jam 8 pagi keesokan harinya. Jadi nggak jadi lusa, berangkatnya akhirnya besok pagi. Di pagi itu abah mesen kepada murid-muridnya ini. Abah mesen bahwa kalau kamu sebelum berangkat usahakan kamu berdoa dulu dan usahakan kamu berangkat dalam keadaan wudhu.
Dan memang dari dulu ya, saya juga termasuk ngikut sama si Abah ini. Cuman kalau saya kan nggak terlalu fokus ngikut pengajian karena kerja juga. Ya baru tahun-tahun inilah. Jadi saya sendiri memang pernah ngikut beberapa kali dan itu memang benar-benar mengerikan saat kita nanganin orang yang kena santet. Berangkatlah nih Abah sama teman saya ini ke Cirebon jam 8. Di perjalanan ini kurang lebih sekitar 2-3 jam, teman saya si Dimas ini tiba-tiba dia bilang, "Aduh, belum sarapan lagi. Aduh, tadi pagi bini gua nih nggak masak." Gimana ya? Saut si Dimas ya dengan nada bercanda lah. Niatnya pengen diajak makan atau enggak sarapan sama si Abah. Namun si Abah paham. Apa kata Dimas, langsung lah si Abah nyari area terdekat. Setelah ketemu, berangkat cari tempat makan di area tersebut. Namun di situ kata si Andi ini ada beberapa kejanggalan. Di mana kejanggalan pertama kali dibuat ini waktu Dimas lagi mesen satu makanan. Waktu itu ada senggolan gelas lah. Gelas dari meja ini jatuh ke bawah. Namun anehnya Dimas ini nggak ngerasa nyenggol bahwa gelasnya ini kesenggol sama Dimas ini enggak. Dimas ngerasa bahwa dia nggak nyenggol apa-apa kok tiba-tiba gelasnya jatuh. Dan itu memang di luar kendali kita semua. Jadi dari memang berangkat ini sudah ada kejanggalan sedikit lah. Namun Abah coba buat menenangkan kita semua bahwa itu ya tidak ada apa-apa. Kita semua nyoba buat berpikir positif, kita mencoba buat dengan niat mau nolongin orang. Jangan sekali-kali punya niat buat apa-apa. Kejadian aneh kembali menimpa sekarang ini kena sama si Jaka. Dimana waktu itu setelah selesai makan ya ini. Setelah saya makan, Jaka ini pengen ke kamar mandi, buang air kecil kamar mandi. Setelah itu, ini menurut Jaka cerita ke Andi bahwa pada saat Jaka di kamar mandi, itu kamar mandi sebelah seperti ada aktivitas lah. Seperti ada orang yang main air, seperti ada orang yang nyalain keran. Ya, sontak di hari itu pun Jaka nggak berpikiran aneh-aneh. Mungkin di sebelahnya ini ada orang. Namun ketika Jaka keluar dari kamar mandi, betapa kagetnya Jaka bahwa kamar mandi tersebut ini nggak ada orang. Sontak Jaka pun berpikir, loh tadi siapa yang mainin air? Tadi ini saya jelas bener bahwa denger air kok. Cerita lah ya ke Andi. Langsung Andi bilang, lu halu aja. Orang mungkin itu ada orang keluar duluan lah dari kamar mandi. Mungkin elunya nggak paham atau elunya nggak tahu. Tapi ini beneran Andi. Gue bener-bener ngedenger bahwa nih di kamar mandi sebelah gue ada orang lagi mandi, bahkan lagi main air. Tapi ya Andi nggak percaya begitu aja ya. Mungkin lu halu. Si Andi begitu. Ya udahlah, kita lupain aja. Berangkatlah setelah makan keempat orang ini, Lima sama Abah ke Cirebon. Pas berangkat ke sana di pintu masuk pun memang Andi ini sudah disambut sama hawa-hawa ya rada nggak enak lah. Untuk info, memang Andi ini kan orangnya nggak pernah mabuk jalan ya, nggak pernah mabuk mobil ataupun nggak pernah mabuk AC atau segala macam. Andi ini memang orangnya kuat. Setelah berjalan masuk beberapa langkah di depan rumah, jadi si tuan rumahnya nyambut lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti biasa Abah masuk ke dalam. Namun
Andi ini dia nggak bisa masuk. Jadi si Andi ini tiba-tiba nih perutnya terasa seperti mual. Padahal waktu itu beliau cerita dia habis makan, habis ngopi juga dan udah fit lah kondisinya. Namun kenapa di hari itu setelah nyampe di depan rumah, itu tiba-tiba mualnya nggak karuan si Andi ini. Seperti perut yang diobok-obok lah kalau saya bilang. Ditanya lah ya sama si Jaka, "Eh bro, lu kenapa?" "Nggak tahu nih Jak, tadi gue biasa-biasa aja habis makan. Kenapa kok gue pas sampai depan rumah perut gue rasanya kayak diobok-obok." Ditanya lah akhirnya sama si Jaka, "Lu salah makan gak? Atau enggak tadi mungkin sambal lu kebanyakan, makanya perut lu jadi mules?" "Ah enggak, orang tadi gue makan biasa aja." Jaka bilang, si Andi bilang gitu. Namun lepas itu semua, Andi coba buat nenangin diri buat biar fokus mau ngobatin orang. Karena ya memang konyol juga sih. Kalau kita niat mau ngobatin orang, tiba-tiba yang mau ngobatin ini kena sakit juga. Ya jadi Abah ini 2 kali pekerjaan, repot lah. Udah selesai itu, si Abah pun tiba-tiba keluar. Ditanya lah sama Abah, "Kamu kenapa?" "Nggak tahu nih Bah, tiba-tiba aja nih perut saya nggak tahu mules, nggak tahu mual nih, perut saya nggak enak Bah." Langsung dipegang lah sama Abah nih, dielus perutnya, ya kalau saya bilang sih diterawang lah ya. Setelah dielus beberapa kali, memang jadi kata Abah ya, memang itu bisa dibilang sambutan awal oleh sang pengirim. Selesai, masuklah Abah sama Andini ke dalam. Berdua, setelah masuk di dalam dilihatlah nih sama Abah, diterawang dulu. Ya mungkin karena memang Abah ini orang bisa ya, kita kan orang nggak bisa apa-apa, apalagi saya, apalagi si Andi. Ya cuma beberapa kali doang ikut, itu pun dapat pengalaman yang ngeri. Setelah dilihat sama Abah di Terawang, itu memang bener-bener kata Abah ini luar biasa lah, mantetnya ini bener-bener kuat. Dan Abah bisa terawang, Abah bisa tahu berkat ilmu yang Abah punya. Jadi orang ini ngirim dari seberang tanah Jawa ini. Jadi dari seberang lah. Ya mungkin kalau saya baca ini kan memang saya orang nggak bisa apa-apa ya. Saya orang nggak tahu ilmu-ilmu begituan. Ya apalagi mereka yang ngalamin di sana mungkin cukup mengerikan lah buat saya. Setelah itu, setelah diterawang sama Abah si pasien ini, jadi memang kata keluarga, pasien ini setiap habis maghrib dan jam 2 malam, pasien ini sontak berteriak nggak karuan lah. Seperti badannya ini kepanasan, seperti ada sesuatu yang keluar dari badannya lah, dan udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ditanyalah sama si Abah, sama bisa dibilang nih adiknya si korban. Kita sebut saja korban ini namanya Pak Toto. Setelah ditanya sama Abah, kenapa bisa begini? Atau enggak, Bapak ini punya salah enggak sama orang? Atau Bapak ini ada sangkutan apa sama orang sehingga Bapak ini bisa begini? Setelah dijelasin sama keluarganya yang Abah tangkap ringkasnya, jadi memang Pak Toto ini berasal dari keluarga yang cukup kaya ya, dimana Pak Toto ini adalah bos travel dan salah satu mempunyai apa ya, ladang atau enggak tanaman yang banyak diminati oleh warga di desa. Jadi Pak Toto ini bisnisnya banyak lah. Namun ya namanya bisnis, ya kita udah gak heran lah bahwa persaingan bisnis itu ketat. Sewaktu-waktu jadi memang bisnisnya Pak Toto ini sedang mengalami peningkatan omset. Jadi lawannya ini mungkin cemburu atau enggak terasa
merasa tersaingi oleh Pak Toto. Namun Pak Toto ini orang yang jujur, Pak Toto ini bukan orang yang percaya sama hal-hal gituan, namun ya kita bisa percaya nggak percaya kalau memang santet itu ada atau tidaknya ya wallahu alam lah. Ya kita setelah jelaskan, di malam itu pun langsung Abah melakukan zikir pertamanya. Abah mencoba buat membaca nih ada apa sebenarnya di tubuh Pak Toto. Setelah beberapa menit, memang di pandangan Abah ini, di bayangan Abah ini, jadi dukun yang dari Sumatera ini, beliau memang sedang berusaha membuat Pak Toto ini tidak langsung meninggal, melainkan dukun ini membuat biar Pak Toto ini hidup segan, mati tak mau. Setelah itu, setelah Abah mencoba buat zikir pelan-pelan, Abah coba buat terawang, akhirnya di malam kedua barulah Abah ini mulai mendapat gangguan-gangguan atau serangan-serangan dari dukun tersebut. Di duduk sila Abah pertama, itu Abah melakukannya setelah salat isya ya. Setelah ba'da isya, semua ibadah selesai, Abah nyobalah buat berzikir ngobati apa yang Abah bisa. Setelah itu memang di 10 menit awal tidak ada apa-apa, namun di 15 menit kemudian barulah di situ muncul gangguan-gangguan aneh nimpa si Abah. Ya kayak Abah ini mulai ada serangan batin, atau Abah ini mendapat gangguan-gangguan secara fisik maupun mental, dan pikiran Abah juga ini diserang. Sontak di malam itu pun ya mungkin karena Abah orang bisa ya, Abah orang punya beteng diri ya, Abah mungkin sedikit berani. Sedangkan teman saya Andi ini yang nemenin Abah dari malam pertama ngobatin tersebut, Andi ini seperti orang yang tidak bisa seperti orang yang linglung, tidak bisa membawa dirinya. Andi merasa bahwa raganya nih di situ, namun jiwa sama sukmanya lah kalau kita bilang ini di mana-mana. Itu benar-benar Andi dibawa seperti di alam gaib. Dia bilang di malam kedua ini memang banyak sekali saya melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan lah. Seperti saya lihat ada sosok ini tinggi, besar, merah, terus bertanduk. Begitu ada lagi yang satu badannya manusia, cuman tubuhnya hewan. Iya, pokoknya macam-macam lah. Dan singkat cerita pun di malam kedua ini Abah nyoba buat ngasih air ke pasien ini. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa kali pengobatan bolak-balik, pasien ini pun Pak Toto bisa mulai berbicara. Pak Toto pun mulai bisa kembalilah bercanda seperti semula. Dan setelah beberapa kali konsul ke Abah, akhirnya berkat pertolongan Allah, Pak Toto ini kembali sembuh. Dan ya sampai sekarang masih berkomunikasi sama Abah, bahkan masih ya sering main ke sana lah. Yang saya tangkap dari cerita ini memang segala kekuatan ataupun segala kejahatan itu semuanya akan lepas apabila kita berserah diri kepada Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah, dan kita memohon segala ampunan lah. Jadi mau ilmu hitam apapun itu nggak akan tembus lah. Oke, mungkin untuk di video awal itu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga nih teman-teman suka. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya buat, baik disengaja ataupun tidak. Saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Oki Satria dan tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.